wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah perencanaan atau perancangan PLTA Bendungan Lewi Keris di Kabupaten Tasikmalaya. Yang dimana saya dari kelompok 6, nama saya Muhammad Haikal Putra Rahayu dan IPM 237002008. Perencanaan PLTA Bendungan Lewi Keris ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembangkit energi elektrik. Oke, langsung saja. Topik ini kami angkat secara berkelompok itu karena air merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang berpotensi di Indonesia, yang dimana di Indonesia sendiri ada banyak sekali sungai yang memenuhi sebagai PLTA atau bendungan. Sebagai contoh yaitu di Gunung Jatiluhur dan juga di Kuningan dan juga di tempat-tempat lainnya. Nah, melalui observasi lapangan dan wawancara serta perhitungan teknis, kami mencoba melihat apakah benar ada potensi PLTA di Bendungan Lewi Keris ini. Karena menurut berita yang beredar, Bendungan Lewi Keris ini juga tadinya akan dijadikan sebuah PLTA ke depannya. Dan kita langsung observasi ke sana. Oke, langsung saja. Nah, ini kelompok kami, yaitu ada Aris Nendang, ada Zikri, Abdullah Aziz, Haikal Argio, dan saya sendiri Muhammad Haikal Putra Rahayu, ada Ripal dan ada Rifki Fauji. Oke, latar belakang berhubungan dengan konteks energi nasional Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar energi air untuk mendukung ketahanan energi nasional dengan ribuan sungai dan curah hujan yang sangat tinggi. Pembangkit listrik dengan air menjadi solusi yang strategis. Transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan menjadi prioritas utama nasional untuk menekan emisi karbon. PLTA merupakan sumber energi yang dapat berkontribusi signifikan dalam pencapaian target di Indonesia. Jadi sangat terlihat sekali bahwasannya energi air ini di Indonesia itu sangat berpotensi, dan kami juga mengacu pada potensi tersebut. Oke, yang kedua, kami juga melihat bahwasanya Lewi Keris itu memiliki volume air yang terlihat stabil karena cukup baru juga, dan juga kebutuhan listrik meningkat di sekitar bendungan, sehingga hal ini yang menjadikan juga latar belakang untuk perancangan PLTA Bendungan Lewi Keris. Oke, lanjut. Di sini ada masalah dan tujuan. Pengukuran kapasitas air secara akurat untuk menentukan potensi daya PLTA dan kolokasi daya teoritis yang optimal. Kedua, pemanfaatan energi alternatif, pemanfaatan energi dan optimalisasi fungsi bendungan untuk multifungsi yang berkelanjutan. Yang permasalahan utama yang kami angkat itu mengukur yang tadi kapasitas air, kemudian pemanfaatan energi dan dampak secara lingkungan. Ya, dengan kata lain, perancangan ini tidak hanya mengacu kepada pengukuran dan juga pemanfaatan energi, tapi harus mengacu juga terhadap dampak secara lingkungan, baik itu terhadap lingkungan ataupun terhadap dampak di masyarakat nantinya. Oke, ada manfaat dan batasan studi. Manfaat utama dari perancangan ini ya tentu saja ada di manfaat lingkungan dan manfaat sosial. Manfaat lingkungannya yaitu pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan sebagai alternatif dari bahan bakar fosil, dan pemanfaatan secara sosial yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui elektrifikasi fasilitas publik dan penerangan jalan umum di sekitar bendungan. Dan batasan studi yang kami lakukan yaitu turbin dan generator belum terpasang, sehingga analisis kami sangat terbatas. Serta untuk perhitungan debit air sendiri di sana itu masih menggunakan rumus, tidak ada sensor yang optimal. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan juga prinsip konversi energi. Nah, konversi energi itu merupakan perubahan energi dari suatu bentuk, misal dari cair atau gas, menjadi energi lain. Misalnya dari energi
Nah, di sini saya akan menjelaskan juga konversi energi, yaitu perubahan energi. Sebagai contoh dari energi gerak menjadi energi listrik, yang dimana energi gerak sendiri dalam kasus ini yaitu energi gerak turbin yang digerakkan oleh air sehingga menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan. Nah, air yang tersimpan di waduk itu kita sebut energi potensial, karena energi potensial itu kan energi yang memiliki ketinggian juga. Nah, jadi energi kinetiknya itu saat air mengalir melalui petstock, energi potensial berubah menjadi kinetik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian dari energi mekanik tersebut, potensial dan kinetik itu mengubah menjadi energi listrik menggunakan turbin yang nantinya untuk menggerakkan sebuah generator. Nah, ada pun komponen-komponen di bendungan, yaitu yang pertama ada waduk. Waduk itu untuk penampungan, jadi wadah untuk air. Kemudian ada intake, itu merupakan pintu pengatur aliran air maju. Nah, ada juga penstock, itu merupakan pipa yang dirancang khusus untuk tekanan air saat mengalir, karena tekanan hidrostatis dari air itu sangat tinggi ketika mengalir. Oke, dan ada komponen hilir juga. Nah, komponen hilir itu yang menjadikan komponen yang nantinya yang telah menjadi energi listrik. Yang pertama ada turbin ya, tentu saja yang seperti saya katakan tadi, digerakkan menggunakan aliran air untuk menggerakkan sebuah generator, dan generator itu mengubah dari torsi putaran menjadi sebuah listrik. Nah, kemudian ada juga trafo step up jika diperlukan, ataupun tentu saja pasti diperlukan, karena generator itu tidak mungkin sampai ke puluhan ribu volt atau ratusan ribu bahkan. Nah, jadi kita tetap membutuhkan sebuah trafo step up. Oke, jadi ada metodologi penelitian yang kami lakukan, itu ada 3. Yang pertama, studi literatur. Kami mengumpulkan referensi dan membaca secara teknis sebuah PLTA seperti desain bendungan, regulasi energi, dan juga beberapa teori yang kami dapatkan juga. Kemudian ada yang kedua, itu observasi dan wawancara. Kami melakukan observasi secara langsung dan juga wawancara kepada warga sekitar yang sekaligus bekerja di sana. Kemudian ada kalkulasi matematis, nah dengan perhitungan potensi daya menggunakan parameter hidrologi aktual dengan rumus formula P sama dengan efisiensi dikali massa jenis air dikali gravitasi kali debit dan kali ketinggian. Nah, nantinya hal ini kalkulasi ini digunakan untuk melihat apakah sangat berpotensi bahwasanya bendungan Leukris ini. Oke, ini observasi kami di lapangan ya dengan Bapak Julio, itu memberikan gambaran jadi di sekitar bendungan itu apakah masyarakat itu tetap memerlukan sebuah energi listrik, dan ternyata sangat disayangkan sekali di sekitar daerah di Bendungan Leukris, khususnya daerah Cineam itu masih kurang terkait PJU atau penerangan jalan umum, yang sehingga hal ini juga merupakan peluang pemanfaatan PLTA dari Bendungan Leukris. Oke, ini ada dokumentasinya juga. Kami jadi sehingga ya kebutuhan sosial diperlukan di sini. Karena sehingga prioritas utama dari PLTA ini sebelum ke pembangkit yang secara keseluruhan ataupun pembangkit yang besar seperti Jatiluhur, prioritas utamanya itu untuk penerangan jalan umum dan fasilitas publik sekitar terlebih dahulu, karena itu sangat bermanfaat nantinya. Oke, dan ini ada parameter hidrologi. Parameter-parameter ini kami dapat dari pihak Bendungan Leukris atau PUPR-nya dari Bapak Sony, dan juga ada pun seperti ini luas. Ada luasnya itu di 689,9 km persegi. Debit air 44,52 meter kubik
per detik, dan juga ada elevasi maksimal dan elevasi minimal. Maksimal juga dari sekitar 6,6 juta meter per kubik. Oke, data hidrologi ini menjadi dasar perhitungan nantinya, dan luasnya sendiri yang besar menjamin pasokan air yang stabil sepanjang tahun untuk operasional pembangkit. Nah, untuk itu ada pola operasi dan perhitungan tinggi jatuh efektif. Pola operasi bendungan meliputi 3 fungsi utama: pemanfaatan air untuk pembangkit listrik, pengendali banjir untuk musim hujan, dan recovery untuk pemulihan tampungan waduk. Tinggi jatuh dihitung dari selisih elevasi maksimal, dan ada nilainya yaitu 21,86 meter, dan nilai ketinggian ini menentukan potensi energi air. Oke, nah lanjut ada di kalkulasi potensi daya. Kami melihat ya bahwasannya ketika efisiensinya misalnya 77,5% dengan massa jenis air atau densitas air 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi dan debit dan juga ketinggian itu menghasilkan output daya sebesar 7,4 MW. Dan ketika energi ini selama 1 tahun itu dapat di 64.824 MWh. Nah, kapasitas ini mampu memenuhi kebutuhan listrik sekiranya ribuan rumah di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis. Oke, untuk data-data yang kami dapatkan juga sebagai informasi bahwasanya di bendungan ini kami mengambil data debit air secara maksimal atau pembukaan tadi. Nah, pembukaan intake-nya itu secara 100%, sehingga kami lihat datanya itu sekitar di 44,52, dan intake-nya sendiri itu dikendalikan dengan kondisi air yang tersedia. Misalnya di musim kemarau itu tidak akan intake di 100%, dan musim hujan itu pasti akan 100%. Karena bendungan ini sebagaimana caranya itu tetap mempertahankan volumenya untuk kestabilan sebuah sistemnya seperti itu. Dan untuk intake-nya sendiri kami tidak masukkan di proposal ya. Kemudian untuk ininya juga, jadi menurut berita itu bahwasanya potensinya itu ada di 20.000 megawatt, dan kami dapatkan secara kalkulasi itu ada 7,4. Itu dikarenakan jalur pit stop yang digunakan untuk untuk PLTA itu masih ditutup menurut kami wawancara, dan perhitungan ini kami menggunakan pit stop yang ukurannya itu lebih kecil, karena pit stop yang ukurannya lebih kecil ini digunakan untuk jalur air gitu, untuk jalur pembuangan air saja di bendungannya, jadi tidak untuk listrik. Dan ya seperti yang wawancara kami lakukan, itu potensi realnya itu ada di angka 20 MW. Nah, kesimpulannya PLTA melalui kerdis dengan kapasitas 7,4 MW yang kami hitung ini masih layak untuk diimplementasikan berdasarkan analisis potensi daya dan parameter yang memadai. Dukungan sosial dari desa dan warga sekitar sangat tinggi juga, karena mendukung kelayakan keberlanjutan proyek pembangunan PLTA. Dan ada saran pengkajian AMDAL secara komprehensif diperlukan untuk mitigasi dampak lingkungan dan sosial, optimalisasi pemanfaatan listrik untuk fasilitas umum seperti PJU di sekitar bendungan dan wilayah Tasikmalaya dan Ciamis. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.